Uh, okay, good morning. Today we are going to discuss about biography text. It is a kind of recount text, but focus on biography of a popular person or a famous person. Hopefully, after this, you are interested and you are inspired by those famous person. And Uh, before we discuss later, let's read what is the purpose of the lesson. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa mampu membedakan, kemudian bisa menangkap makna, kalau ada reading tahu maksudnya apa, and then bisa menyusun teks. Jadi ada 3 tujuan ya, bisa membedakan antara jenis teks ini dengan jenis teks lain, and then bisa menangkap mana nanti ketika ada materi bacaan, reading text atau listening material, and then nanti after this you are able to write or to uh, make a biography text. Secara kontekstual terkait fungsi sosial dan seterusnya sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan tokoh terkenal ya. Oke, ini ada beberapa gambar nih, kira-kira tahu nggak nih? Ini namanya Mark Zuckerberg, the founder of Facebook ini ya. Ini Taylor, and then this one is Bill Gates. Those are very popular. Okay. What is biography text? Biography text is a detailed description or account of person life and written by someone else. Jadi tulisan seseorang ya, berkaitan dengan kehidupan orang lain. Bisa pengalamannya orang lain, data pribadi orang lain, dan sesuatu raihan-raihan atau achievement yang diraih oleh orang lain. Nah, kalau yang menulis sendiri namanya autobiografi. Jadi biografi itu adalah tulisan seseorang, tapi yang menulis adalah orang lain berkaitan dengan tadi kehidupannya, pengalamannya, data pribadinya, prestasinya dan sebagainya. Oke, the next one is the function of biography. Fungsinya adalah to know a person's story about his life or her life outside any accomplishment, raihan-raihannya, and then yang untuk kita ketahui. To give much information easily and educate the readers. Jadi tujuan adalah mengedukasi pembaca. Harapannya pembaca itu akan inspired, terinspirasi oleh orang-orang itu. And then the characteristic of biography. Biography is not written by subject and always written in third person. Jadi selalu dilakukan oleh orang ketiga atau orang lain ya. Jadi itu namanya yang ditulis sendiri tadi sudah saya bilang namanya autobiografi. And then yang ini ditulis oleh orang lain ya. And describe the person's surrounding. Jadi juga membahas orang-orang sekitarnya, di mana, when, where, when, and how the person lived. Jadi berkaitan dengan WH question, what, where, when, why, how. Use vivid language, gunakan bahasa yang jelas ya, tidak menimbulkan opini atau menimbulkan kata ambiguitas. Jadi makanya gunakan the vivid language. Okay, the next one, we are going to talk about the generic structure. Bagaimana susunannya teksnya. Ini theoretically semacam ini, cuma nanti dalam prakteknya tergantung gaya penulis ya. Tapi secara ringkas bisa kita pelajari seperti ini. Di awal-awal harus diberikan namanya orientation. Ini orientation. What is orientation? It is the opening of the paragraph. Give the readers the background information of the person. Jadi memberikan informasi umum dulu tentang pembaca itu ya. Pendahuluan atau introduction. And then the next one is about event, urutan kejadiannya, urutan ceritanya, diawali dengan apa kehidupannya dan seterusnya. Itu event. Should be in chronological order, harus urut ya, supaya nanti pembaca itu terbawa dari awal sampai akhir ya. Di harapannya urut ya, chronological. And then reorientation, ini menurut saya ini optional ya, bagian closing ini.
It consists of conclusion of comment of the writer. Jadi diisi kesimpulan atau komen pribadi penulis ya. Kalau ini juga nggak harus wajib ya, jadi ini optional. Tell about the achievement of the contribution of the person. Jadi intinya adalah di sini adalah diisi komen atau pemikiran penulis ya. Setelah dari awal membahas tentang biografi seseorang itu, maka di akhir diisi adalah komentar pribadinya, pendapat pribadinya, atau pemikiran pribadinya. Mau diarahkan kemana pembaca itu? Itu ya, itu reorientation, closing lah, closing. And then language feature, ciri-ciri bahasanya, fokus on specific participant, fokus pada satu orang. Jadi kalau ada orang lain itu namanya pendukung saja, tapi tetap tokoh utamanya itu seseorang ya. Use of action verb, gunakan kata-kata kerja action. Nah, seperti dalam contoh di sini ya. Ini contoh kata kerja action ya. Launch, and then sign, ya, wrote, and then release. Ya, ini contoh-contoh kata kerja action ya. Dan yang paling penting, karena ini kebanyakan biografi itu ditulis orang yang sudah tiada, maka gunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau orangnya masih gimana? Campuran nanti. Kita ada kombinasi. Jadi bagian cerita bentuk kedua, past tense. Nanti bagian yang menjelaskan sekarang masih terjadi namanya present tense. Jadi kalau orangnya sudah tiada, kebanyakan didominasi oleh kata kerja second verb ya, bentuk kedua, verb to, atau past tense. And then jika orangnya masih ada, if he or she is still alive, it can be a combination of present tense and past tense. Type of biography, jadi ada short biography, ada long biography. Focus on only a highlight, jadi ringkasannya saja. Karena pendek kan, jadi katakanlah kok cuma satu lembar, itu kita fokus only the highlight, ringkasan yang penting-penting aja. And then about yang panjang, long biography, about life, time of someone in a lot of more detail, jadi lebih detail. Jadi yang katakanlah ada yang berwujud satu lembar saja, in a piece of paper, ada yang berwujud sebuah buku tebal, itu juga biografi. Yang itu yang tebal itu, yang buku itu lebih detail banget, dari awal sampai akhir, dari lahir sampai akhir, tapi lebih detail. Yang short itu kadang cuma ada 3 paragraf saja. Paragraf pertama diisi oleh namanya introduction atau orientation, pengenalan siapa dia. Jadi di orientation itu adalah berisi siapa dia, who, when, and where, kapan lahir, di mana dia lahir. Udah sekitar itu aja, yang umum banget aja. Nah, dan diikuti event, jadi orientation, event, reorientation. Cukup 3 paragraf itu yang simple, yang short. Yang long kayak buku ya sama, cuma orientation aja sudah berhalaman-halaman, ada puluhan halaman. Event ada ratusan halaman. Yang reorientation ada puluhan halaman. Itu yang long, yang berwujud buku. Sama, intinya adalah tentang biography. Nah, ini kata-kata penting atau most common irregular verb yang sering ada dalam biografi. Silakan diperhatikan, dihafalkan, karena ini irregular ya. Irregular itu tidak teratur. Jadi antara bentuk pertama, kedua, ketiga itu beda banget gitu kan. Contohnya misalnya grow nih kan, grow, present tense, and then past simple-nya adalah grew, participle-nya adalah grown. Bentuk satu ini ya, bentuk pertama ya, ini bentuk pertama, and then ini kedua, and then ini ketiga. Ya, present atau base, and then past, and then participle. Itu beda-beda, enggak sama. Kalau yang teratur kan cukup nambah ed itu kan. Misalnya help, nanti bentuk ini bentuk pertamanya, bentuk keduanya help, bentuk ketiganya sama, help juga. Ini kan ed ending di sini kan teratur ya. Yang teratur semuanya nambah ed ending. Yang tak teratur enggak ada cara lain kecuali dihafalkan aja. Sering-sering baca nanti akan hafal dengan sendirinya. Karena beda-beda antara bentuk pertama, kedua, ketiga, padahal artinya sama. Artinya sama. Ketika menulis dengan wrote, write,
menulis, wrote juga menulis, written juga menulis. Kapan memakainya nanti akan kita bahas di segmen yang lain. Oke, ini saran saya diamalkan ya. Karena ketika dalam biografi itu akan sering muncul yang ini, bentuk kedua. Yang ini, yang bentuk kedua ini. Yang bentuk kedua ini yang akan sering muncul. Kamu mungkin sudah hafal bentuk pertamanya, bentuk keduanya belum tentu hafal. Kayak go ini udah hafal, tapi kalau when, nah belum tentu tahu. Padahal ini artinya adalah sama. Jadi saran saya hafalkan ini, the common irregular verb. And then ini contoh-contoh biografi para filosofer ya. They have passed away, sudah meninggal semua ya ini ya. Plato, Aristotle, Immanuel Kant, Socrates. Nah, ini orang-orang penting atau para filosofer yang pernah ada di sekitar kita dulu ya. And then ini tentang artisnya. Jadi ini juga sudah meninggal para seniman ini. Ada biografinya, menarik untuk dibaca juga. Jadi membaca biografi itu akan mendapatkan banyak kosakata. Ya, jadi silakan hobi membaca biografi itu ditingkatkan. Di samping kosakatanya akan banyak, nanti Anda akan terinspirasi oleh cara-cara ini para tokoh-tokoh populer ini. And then ini actors masih ini kan they are still alive, masih hidup nih ya. Ini aktor nih Amerika nih ya. Ini Korea nih ya. Dan Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, ada Lee Min Ho dan seterusnya. Silakan nanti dicari di internet, search them on the internet, and then you will find their biography. Ini yang cewek ya, the female biographies of a popular person. Saya nggak kenal ini, silakan yang kenal nanti silakan cari aja di internet dan dalami siapakah dia. Nah, ini contoh aja ya, biography of Lee Min Ho. Tadi saya bilang ini kan masih hidup kan dia, tokohnya ini, tokoh terkenal ini, maka pasti akan ada gabungan dua tenses. Yang pertama present tense dan past tense. This man need, nah ini kan pakai needs, no introduction. He is arguably one of the most recognized South Korean actors today. Ini masih bentuk pertama semuanya kan, karena he is still alive, masih hidup kan. The star is never dan seterusnya. Nih kata kerjanya masih bentuk pertama. Kalau kita perhatikan di sini, mungkin mulai di sini. Nah ini mulai sini sudah bentuk kedua. Bagian yang cerita masa lalu itu pasti bentuk kedua. Lee Min Ho's acting career began. Nah ini kan what is began, mulai kan, itu dari kata begin. Kemudian with small role in drama such as I Am Sam, in which he act alongside starlet Park Min Young and Big Bangs. Pakai act tambah id kan, ini bentuk kedua. It wasn't until his breakout dan seterusnya. Nah ini saya bilang kenapa kok ada campuran bentuk pertama kedua, ini kan orangnya masih hidup. Jadi yang bagian awal ini yang menceritakan masalah sekarang, describe him, what happened right now, and then itu gunakan present tense. When you tell him what happened in the past, anything happened in the past, you can use past tense. Gitu ya, past tense itu yang kayak gini bentuk kedua nih. Begin menjadi began, act menjadi act, is menjadi was, dan seterusnya itu past tense. Oke. That's what I'm going to tell you today about biography of a popular person. Nah, silakan nanti hobi membaca biografi ini penting ya. Selain Anda akan mendapatkan kosakata banyak tentang dia, Anda suka dengan dia, kemudian hopefully you are inspired by him or her ya. What they do, what they did in the past. Nah, gitu ya. Jadi penting banget ini baca biografi. Okay, I think that's all what I'm going to share today. And if you have any question, you can write down on the comment, and see you.